Akhirnya kan, ya udah gua. Yang begonya lagi gua, rambut panjang dengan semua aksesoris. Gue datang pakai kaos, bro. Bukan pakai baju kemeja putih, bukan ya? Celana sobek-sobek. Kan gue kelindes nih, bro. Jadi gue kelindes mobil nih. Jadi kaki gue nih tulang udah nggak ada, bro. Itu sorry, mobilnya apa? Truk? Bis. Oh my god. Terus? Ya gue di kolong tuh. Isi. Ya gue nggak sadar tuh gue ngangkat gini ban itu. Wah, gue di kolong ban, gue angkat. Gue coba berdiri, tulang udah hancur. Itu gue digantung di Hasan Sadikin tuh hampir 8 bulan. Sorry, digantung maksudnya? Ya gue kepala di bawah, kaki digantung. Oh. Ya karena urat sudah pendek, kaki udah pendek. Jadi harus ditarik untuk pemasangan besi platinum. Jadi gue nih robot cop sebenarnya. The $6 million man. Jangan itu. Sudah gue udah nggak bisa ngomong, udah pokoknya ini harta yang paling berharga ya ini, anak gue udah nggak ada lagi. Pertanyaan gue, Ultraman udah dibeliin tapi? Gue beli dan sangat banyak, bro. Banyak robot. Salahnya gue bukan salah ya, gue nggak peka waktu itu. Ya ke UGD sebenarnya, dia tuh trauma sebenarnya. Almarhum trauma di UGD, dia nggak mau. Ya karena dokternya datanya siang, jadi mau nggak mau harus ditindak sementara kan, kasih oksigen dan lain-lain. Alhamdulillah, kan nyampe di atas mah enak ngobrol kita di atas. Betul. Bener nggak? Kopi ada, ya? Iya. Enak nggak sih? Tadi di bawah ngelamun, kita ngobrol sih ya nggak enak. Buset, tadi ngelamun apaan, Om? Ngelamun apaan? Enggak, gue kan nungguin lu. Karena lo mau datang. Kayaknya gue tungguin. Tapi bener, kemarin kan semalam kan kita ke tempat Om ya. Oh iya. Di perempatan Rebel tuh nonton, ngeliat apa? Blues Power. Itu keren tuh. Iya, asik gokil. Orang-orang tua kok akur gitu. Iya, bisa gitu ya. Iya. Dan yang lucunya dan hebatnya adalah dia lahir, band itu lahir di tahun 87. 87 ya. Wow. Orde Baru tuh. Itu luar biasa. Lagunya antik tuh apa sih? Bener. Doger Monyet ya? Ya, Doger Monyet nanya sama ini apa? Apa sih, gas tipis-tipis. Ya, Keren, karena mereka tuh anak-anak apa, Brotherhood ya. Senior kita. Oh, berarti ini di rumah lu sendiri? Ya, sendiri sih enggak. Kebetulan anak lagi di Bandung. Jadi dia biasa pulang seminggu sekali, cuman karena ada kegiatan kampus jadi ya nggak pulang. Berarti dalam seminggu itu kan saya anak lu seminggu sekali datang nih, you know. Nah, terus dari contoh misalnya dia balik hari apa biasanya? Nah, anggaplah Senin sampai Jumat lah ya. Nah, berarti kan Senin sampai Jumat lu sendiri nih. Ya kan? Rumah yang luas ini lu sendirian emang nggak bete, Om? Enggak. Hah? Enggak. Seriusan? Serius. Wah, gue nikmatin aja. Kalau gue sih apa namanya? Gue sama ngerokok nggak apa ya? Oh ya nggak apa-apa, gue juga ngopi. Jadi maksud gue, kalau gue sana sendiri kayaknya nggak bisa gue. Kenapa? Apalagi rumah yang biasanya rame anak-anak gitu kan. Berang aja. Kan lu pasti ngalamin dong. Nih kan kalau gue masih anak gue masih kecil nih. Anak gue paling gede kan SMA nih. Ya kan? Nah, lu mah udah kuliah nih. Udah keluar jauh lagi. Iya. Nah, cara nyiasatinnya gimana? Ya gue kan kebetulan kan ada usaha kan, bro. Ya jadi gue biasanya kalau pagi kan biasalah kuli lah ya. Iya. Aktivitas rutin lah. Jadi kita pagi ya pulang maghrib lah ya. Maghrib gue paling stay di toko. Oke. Sampai sekitar jam 10-an lah. 10 malam gue baru pulang ke rumah. Oh, jadi pas lu capek langsung tidur aja mungkin. Tidur aja gue. Tadi pas gua masuk, set di rumah gede. Biasanya kan kalau Sabtu Minggu kan libur gue. Jadi gue sempatin di rumah lah. Terus ngapain aja di rumah? Misalnya libur, kan anak misalnya nggak balik nih. Ya nonton lagi tuh. Om, ceritain dong Om pengalaman lo dari anak lo, dari lo sejak apa
apa sih namanya, bukan ya, karena kan lo kan perintis ya. Iya. Perintis ya, bukan pewaris ya. Maksud gua, bisa nggak ceritain? Kok lu kan bukan asli, sorry, lu kan bukan asli Purwakarta dong? Oh bukan. Nah, gue rantau. Oke, nah lu dari Purwakarta nih? Dari Purwakarta. Sorry, dari mana? Gue dari Ternate. Nah, Ternate nih, Purwakarta. Nah. Itu jauh nih. Itu berapa pulau tuh? Itu kalau perjalanan kapal laut itu 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. 5 malam. Dan lu itu naik kapal? Naik kapal laut? Dulu naik kapal laut. Terus? Ya sudah ke Jakarta. Ngerantau ke Jakarta. Jadi Tanjung Priuk dulu. Oh, ke Jakarta dulu, Tanjung Priuk. Oke, terus? Ya biasa lah. Mengais rezeki di terminal. Iya, dengan kondisi seperti itu lah ya. Seperti itu. Oke. Ya akhirnya gue kebetulan kan ada kakak di sini. Jadi ngikut kakak dulu lah. Oke. Ya udah, akhirnya di Purwakarta. Oh, jadi pertama lo kesini ikut kakak? Iya. Ikut kakak dulu. Kalau di Jakarta ikut, kebetulan paman ada di Jakarta. Jadi ikut di rumah paman. Ya seperti itulah. Selama nih, nyampe nih Purwakarta nih. Udah nyampe dong Purwakarta nih. Iya. Nah, lu ngapain? Iya dong, kan lu nih, kan dari Jakarta nih. Ya. Nah, tiba-tiba lu ke kakak lu nih. Ya dong. Nah, lu di Purwakarta terus ngapain? Yang pertama. Ya, sebelum ke Purwakarta, memang gue sempat di Purwakarta, cuman gue pernah di Bandung juga. Jadi banyak ilmu, ya gembel, bro, nggak gembel aja di Bandung. Iya. Kayak jualan stiker di trotoar-trotoar itu, bro. Oh iya, di era-era tahun berapa sih, Bang? 95. 95 ya? Iya. Oh, itu di era-era kaset, masih kaset Ya, kita ya? kaset kita jual poster dan lain-lain itu di Emblem di BIP dulu itu. Berarti udah ngeband tuh dulu? Ngeband 96, pas masuk ke Purwakarta. Oh, jadi awalnya emang lu hanya jualan? Ya. Kayak merchandise. Kebetulan kan teman-teman ini suka ngeband juga kan. Jadi gue dulu di Buana Indah, bro, di kakak gue kan rumahnya di Buana Indah. Oh iya. Jadi ngikut ke Buana Indah. Nah kebetulan anak Karang Taruna itu pemain band lah gitu. Ya lo mau main band nggak? Gue sebagai apa nggak bisa ngapa-ngapain. Udah jadi vokalis aja. Jadi musik rock dulu. Zaman apa tuh? Bawa U-Camp. Jadi U-Camp tuh idola gue sebenarnya. U-Camp, Skate, Sahara. Iya. Wudu, yang itu Bumerang. Gitu-gitu Bener. Itu tuh band-band legend tuh. Iya. Itu juga. Tapi sampai sekarang juga, walau anak-anak Gen Z nih, setiap gua misalnya rental musik nih, kan masih ada rental musiknya. Iya. Masih ada kok lagu yang bawain lagu Bumerang deh, Sweet Child gitu. Oh, itu GNR, bro. Iya, Sweet Child gitu kan. Itu pasti ada gitu. Iya. Itu di era sekarang. Ya banyak sih. Ya contohnya anak gua aja, dia masih senang musik-musik klasik rock. Dia buka usaha juga, warungnya warung retro namanya. Jadi school. Oke. Ya, kembali lagi sejarah nih, Om. Nah, setelah lu kan di Buana nih, terus lu ngeband. Berarti lu genre rock ya? Iya. Rock. Nah, terus dari situ lu kan kerja nih sekarang nih di salah satu perusahaan nih. Perusahaannya sangat luar biasa lagi. Nah, kok bisa kerja di situ? Dulu tuh kita kan gitar-gitaran nih di depan gang itu kan. Kebetulan ada di perumahan gue tuh ada manajer yang tempat gue kerja sekarang. Nah dia tuh melihat, daripada kalian nyanyi ini mau kerja nggak? Anak-anak, wah zaman dulu siapa yang mau kerja kan malas, apalagi di perusahaan terikat sistem kan. Ya. Idealis. Iya, idealis. Ya. Terus mau dong kayak gitu. Ya udah besok, kaget kan gue. Besok. Ya udah, kebetulan di perusahaan itu si bapak ini almarhum bapak ya. Dia dulu kan zaman biasalah ada orang-orang ordal lah. Iya. Dia punya bawa ponakannya. Ponakannya itu nggak datang. Ceritanya itu. Oke. Alasannya pakai gue nggak tahu. Dia nyari orang. Akhirnya kan, ya udah gue. Yang begonya lagi gue. Rambut panjang dengan semua aksesoris
gue datang pakai kaos bro. Bukan pakai baju kemeja bukan putih bukan ya? Celana sobek-sobek. Ya gue awam lah, gue jujur aja, gue dari kampung lah ya. Masuk dunia kerja gue nggak paham kan. Ya memang. Ya udah, setelah itu gue pakai kaos kan. Gue datang ke perusahaan bawa lamaran. Ini sama satpam nggak boleh masuk. Mau kemana lu katanya? Mau tes pak. Tes apa lihat begini? Terus Tes di mana? Enggak ada. Tapi saya disuruh ke sini pak mau ikut testing. Enggak katanya. Udah gue tunggu di pos satpam aja tuh. Kerjaan sampai jam 12, lapar kan gue. Lapar. Ya dia bilang, udah kamu makan aja ke kantin. Nah, gue pas jalan ke kantin si bapak ini ada. Bapak S ini, Pak BS. Lah, kok kamu saya tungguin dari tadi kok nggak datang? Tadi pos satpam pak. Udah selesai testingnya bro. Udah. Rombongan itu udah selesai. Dia kaget ngeliat, kok kamu nggak pakai kemeja hitam putih? Emang iya pak. Waduh, ini cilaka ini lu kayak mau main band. Oke. Singkat cerita, ya udah mau gimana nih? Saya bilang ya nggak tahu pak. Udah, kamu mau dites nggak sendiri? Ya hayu aja. Nah, ya gue dibawa ke satu ruangan. Orang-orang selesai bro, udah selesai. Ya otomatis kan gue ketemu dengan orang-orang yang asing bagi gue. Iya. Wih, gue nge-review sendiri lagi kan, kayak di sidang gitu. Tanya kan ABC. Ya udah. Ya kebetulan dia ya gue sedikit cair mungkin waktu itu otak. Ya, bikin ini ya gue jabarin aja semua. Ya udah ini yang diterima. Jadi yang orang yang sekian puluh orang itu nggak keterima bro. Karena lu bisa menyelesaikan yang kasih tugas itu kali ya. Ya udah, akhirnya dibutuhkan satu orang kan. Dan interviewnya pun masih pakaian yang tadi ya? Iya, pakai kaos hitam, celana hitam, sobek. Anak band banget lah ya. Anak band ini, ya udah. Metal pokoknya. Ya udah, besok kerja potong rambut, ini semua anting dibuka, gelang-gelang dibuka, coba kakinya diangkat deh gini, gelang semua bro, zaman dulu kan, karet-karet itu. Iya, tahu gue. Ya udah, numpuk gitu. Ya udah, gue besok potong rambut. Itu tahun 96. Tahun 96 mau akhir. Tapi itu di balik itu ada musibah buat gue. Apa tuh? Gue baru 1 bulan, belum 1 bulan kerja gue bro. Baru ya sekitar 20 harian gue kecelakaan. Motor, mobil? Kecelakaan di perusahaan. Oh, kecelakaan kerja? Iya. Oke. Ada ya intinya ada mobil gitu. Hanya kecelakaan ya gue dinyatakan meninggal waktu itu. Sama meninggal? Iya. Oke, terus? Ya cuman ya mujizat Allah ya. Gue baru masuk tiba-tiba ya kecelakaan besar itu. Gue nggak mau sebutin cuman itu ada beberapa juga yang meninggal saat itu. Ya gue salah satunya sudah divonis udah ini nggak selamat. Oh berarti korban itu bukan hanya lo? Bukan, ada beberapa orang udah nggak selamat. Ya gue di rumah sakit setahun, hampir 2 tahunan bro, di Hasan Sadikin. 2 tahun dengan koma. Gue kelindes nih bro, jadi gue kelindes mobil nih, jadi kaki gue nih tulang udah nggak ada bro. Itu sorry, mobilnya apa? Truk? Bis. Oh my god. Terus? Ya gue di kolong itu. Ya gue nggak sadar tuh gue ngangkat gini ban itu. Wah gue di kolong ban, gue angkat. Gue coba berdiri, tulang udah hancur semua. Cuma gue sadar. Tapi lo berdiri? Berdiri. Dengan keadaan tulang itu? Tulang udah nggak ada, udah hancur semua. Tapi lo karena nggak sadar aja kali ya? Gue nggak sadar. Oke. Terus? Ya sudah. Ke rumah sakit, sini nggak sanggup, bawa ke Bandung. Di Bandung juga sudah 1 bulan. Akhirnya vonis dokter itu diamputasi gua waktu itu. Ya sedih lah buat gua. Kenapa gua harus kayak gini? Tapi ya itulah mujizat Tuhan ya, mujizat Allah. Hari Senin itu gua direncanakan untuk amputasi. Hanya persetujuan keluarga saja. Sabtu ya, Senin gue direncanain. Hari Sabtu nih. Sabtu ini ada kunjungan dokter bro. Sabtu.
Itu yang ngenangin gue itu dokternya tentara juga, namanya dokter Giri. Dia bilang sabar ya, ini kemungkinan besar ya harus diamputasi, kalau enggak ya nggak bisa ini. Ya gue pasrah aja. Gue waktu itu, sorry bro, gue udah pengen mati aja udah daripada begini. Gue lihat keadaan, wah ini kenapa gue nggak meninggal aja saat itu kan? Nah itulah kuasa Allah. Akhirnya dokter itu dokter siapa? Gue lupa namanya. Dia itu dari Jerman. Orang Indonesia, cuman dia ambil spesialis ortopedi di Jerman. Dia pulang, ya, dia lihat gue. Pertama pasien yang dia nengok gue. Aduh, sabar ya. Kamu mau sembuh nggak? Mau dong. Ya udah, ikut saya. Nah, itu gue digantung di Hasan Sadikin tuh hampir 8 bulan. Sorry, digantung maksudnya? Ya gue kepala di bawah, kaki digantung. Ya karena urat sudah pendek, kaki udah pendek. Jadi harus ditarik untuk pemasangan besi platinum. Jadi gue nih robot cop sebenarnya. The $6 million man. Zaman itu. Iya. Sudah singkat cerita ya sudah. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Gue sangat. Ya gue dikasih. Kalau lagu sekarang ada 9 nyawa itu mungkin gue salah satunya ada di situ. Iya. Gitu, bro. Dan perusahaan bertanggung jawab ya. Perusahaan bertanggung jawab. Ya. Akhirnya tahun gue dikasih istirahat sekitar berapa tahun tuh? 2 tahun apa 3 tahun? Digaji. Alhamdulillah. Selama 2 tahun lo tetap bahkan gaji? Dari perusahaan mengirim orang untuk stay di rumah sakit. Hebat tuh perusahaan. Stay di rumah sakit banget. buat ngelayanin gue karena gue nggak bisa ngapa. Alhamdulillah tahun 99 gue disuruh masuk lagi. Ya sudah sampai sekarang. Nah, saat lo pas kerja itu lo udah berkeluarga belum sih? Belum. Oh, masih bujangan? Masih bujangan. Ya. Berarti lo baru kerja 20 hari nih? Kecelakaan? Terus 2 tahun? Libur 2 tahun. Oke. Dan berarti lo selama 2 tahun itu di rumah sakit terus? Apa berapa tahun di rumah sakit? Tahun lebih, hampir 2 tahun kurang. Ya, cuman gue 1 tahun itu full di rumah sakit. Kesininya berobat jalan? Ya, iya. Dan itu ya. Terus dulu yang ngantar kakak lo? Pihak perusahaan. Oh, pihak perusahaan? Dari mobil dari kantor. Dari perusahaan. Luar biasa ya. Alhamdulillah bro. Terus ya segitu. Wah, ini berarti kan itu yang mujizat Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sangat bersyukur sekali. Ya itulah keajaiban Allah tuh nggak tahu ya. Itu dan udah divonis yang harus diamputasi malah Allah mendatangkan orang yang hebat orang yang hebat. Nah itu sudah saya siap aja, mau diapain silakan. Ya sudah saya terima. Oke. Tapi sampai saat ini alhamdulillah ya Om. Sekarang gue berani lari 100 meter sama lu. Iya, nggak pasang lagi lah. Ya. Jadi seru banget nih cerita sama lu nih Om. Ya, dan terus seperti itu. Ada setelah itu 2 tahun lo udah berobat, terus lo kerja lagi kan? Iya. Kerja lagi, normal lagi tuh. Nah, itu dengan polisi yang sama lagi? Iya. Cuman gue udah di yang inilah, yang nggak terlalu berat-berat, yang santai-santai aja. Kejadian itu sore apa pagi? Pagi. Berarti pas masuk kerja? Masuk kerja. Ini musibah ya namanya, musibah kita nggak tahu ya. Dan dari perjalanan lo nih kerja, terus lo masih ngeband nggak tuh? Pas udah masih ngeband? Iya. Jalan terus waktu itu. Masih jalan terus. Bincang-bincang juga. Nah, teman-teman band lo waktu lo sakit nengokin? Ada sebagian datang kasih support lah. Iya. Sebagian udah nggak berani ngeliat gua, jadi. Iya, karena parah ya. Iya. Oke. Terus setelah itu berjalan 2 tahun kerja, udah 2 tahun kerja lagi kan? 1 tahun kerja lagi. Nah, terus ketemu jodoh di Purwakarta gimana? Gue ketemu istri ya, almarhum istri. Oke. Itu gue malah masih berobat jalan, masih pakai tongkat bro. Gue masih pakai tongkat. Itu ada event di Jatiluhur. Dan lo main band? Teman-teman yang main. Oh iya, lo nonton? Iya, gue nonton. Lo ikut-ikut ayo. Ayolah. Dengan kondisi pakai tongkat? Pakai tongkat. Oke, terus? Ya, dia itu
Ya gue waktu itu masih terawat ya, karena dari rumah sakit kan kita nggak keluar tuh putih ya bro. Iya. Ketipu dia. Iya. Ya gue kan diam di mobil, mobil pabrik lagi bro. Diam. Ya, hai. Wih sih. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Iya. Belum ada apa-apa. Iya. Main sini dong. Gimana mau kesini? Gue pincang gue bilang. Pakai tongkat. Terus? Ya cuma akhirnya ya gue samperin, kaget dia. Kayak, kamu kenapa? Kecelakaan. Ya udah dia nggak apa-apa gitu. Ya udah main ke rumah. Kata. Iya. Oke. Gue main. Bahkan gue pulang gue kontrol nih ke rumah sakit nih. Pulang ke rumah dia. Bukan ke rumah kakak lo? Bukan, gue pulang ke rumah dia. Terus itu rumah dia juga? Enggak. Oh iya. Karena belum sah. Ya, gitu kan. Ya, waktu itu ya sudah lah. Ya begitu. Mertua waktu itu juga memang kurang ini ya, ngeliat posisi gue. Kok begini, jadi kurang setuju sih. Ya. Ya cuman kebetulan mertua gue ini ngalaminnya sama kayak gue, kecelakaan juga. Jadi agak ngasih kesempatan lah. Ya sudah, jadi bini gue ini orang pertama yang Iya. dia support gue luar biasa. Dia nemenin gue jalan, gue lepas tongkat gitu. Dia yang nemenin gue. Sampai gue lepas, sampai gue masuk kerja lagi. Ya, dia itu masih SMA loh. Iya, dia berarti kan belum tuh. Dia SMA kelas 2. Kelas 2 Dia anak SMA kelas 2. Terusnya pas itu nikahnya berarti beda berapa lama berhubungan berapa? 7 tahun enggak. Pacaran 7 tahun. lama ya? Gue dia setelah sekolah lulus, dia kan kuliah ke Bandung. Ya, gue juga sering ke Bandung akhirnya kan. Dan lo tapi udah normal tuh? Iya, udah lepas tongkat. Udah lepas tongkat, oke. Ya. Bahkan ya dia support usaha gue juga. Gue setiap pulang dari kantor atau pabrik, gue ngelapak terus. Gue tetap buka dagangan kan, gue dagang. Tapi udah punya tempat di situ di belum, gue di trotoar. Oh, maksudnya di trotoar tuh ngampar gitu? Ngampar, iya. Maksudnya ngampar jalan aja gitu? Iya. Bukan karena ada cara apa gitu? Enggak, ngampar aja tiap sore. Gue pulang kerja nongkrong ngampar. Di daerah mana? Boleh tahu? Di Pasar Jumat itu. Pasar Jumat? Iya, di dekat Patung Engrang sana dikit. Ya di situ. Yang dulu yang jualan banyak? Apa lo doang? Ya gue doang. Oh, ya, nggak ada persaingan ya? Perintis lah gue. Aksesoris pertama masuk Purwakarta mungkin gue kali yang ngenalin kayak gelang-gelang segala macam. Oke. Ya. Dan sampai pas pacaran nemenin terus sampai pas berarti dia lulus kuliah dulu? Iya. Oke. Kuliah. Kerja dulu. Gue yang bawa ngemasukin lamaran kemana. Akhirnya dapat kerja. Salah satu BUMN lagi? Belum, waktu itu belum. Belum? Masih di pabrik. Gue masukin ke pabrik tuh. Masuk ya, cuman nggak betah mungkin ya. Akhirnya masuk ke BUMN, cuman belum sebagai karyawan. Iya. Setelah nikah baru status karyawan gitu. Jadi cukup lama nemenin gue waktu itu. 7 tahun pacaran. 7 tahun, akhirnya menikah itu tahun 2003. 2003. Iya. Berarti umurnya juga pasti beda ya? Iya, beda lumayan. Iya, karena kan saya itu juga kan kita pernah ketemu ya. Pernah ketemu. Gue kopi. Ayo minum lagi. Gue juga mau ini lagi, kopi lagi. Terus Om, dalam perjalanan lo ya, seiring berjalannya waktu lo 2003 nikah, terus punya anak tahun 2004. 2004. Oh, berarti cepet juga ya? Iya. Berarti hebat, maksudnya udah dipercaya sama Allah tuh. Makanya gue itu kayaknya salah nyambung urat kayaknya itu. Waktu operasi itu. Jadi keras terus gue. Jangan itu pakai pelat juga nggak? Oh. Mungkin efek dari. Oh iya. Tapi lo hebat. Maksudnya, gue salut sih. Maksudnya 7 tahun pacaran. Iya. Gue aja nggak pernah lama pacaran. Gue tuh dulu sama
ya sama bini gue, yang nggak lama pacarannya, 3 bulan apa ya? Ya karena kita kenal dia masih SMA kelas 2 Iya, kan. iya. Tapi pernikahan dini dong ya. Ya kuliah dulu sampai beres, terus dapat kerja. Karena mertua gue ini orangnya disiplin ya, orangnya tegas dan disiplin. Jadi ya begitu harus lu bisa apa sih mau nikah sama anak gue? Okay. Ya gue bilang ya bisa lah, pagi bubur ayam, siang siang nasi uduk, malam nasi goreng sanggup lah. Lo ngomongin itu ke mertua lo? Iya lah, mertua gue tahu aja emang parah nih. Anak metal ini, aduh. Alhamdulillah. Dan mertua lo asik ya? Mertua lo asik berarti dulu ya? Asik. Yang awalnya mungkin agak kurang dan ragu kan? Ragu dan percaya akhirnya ya? Ya. Waktu itu gue mau nikah, kamu udah siap? Dia bilang siap. Kebetulan waktu itu gue udah ambil rumah perumahan bro. Di sini juga. Jadi pernikahan itu hadiah aja ke istri gue, nih kunci rumah kan kasarnya seperti itu. Waktu itu. Jago. Walaupun kecil tapi ya udah setelah nikah kita pulang aja ke rumah. Gue punya rumah. Ini kunci. Berarti lo saat bujangan itu udah punya rumah? Ya itu hasil dari ngelapak-ngelapak gitu bro. Ya plus tambah gaji lah ya. Iyalah, ya, karena jaminan tuh. Gaji itu sebagai jaminan kan zaman dulu nggak bisa. Benar, harus ada jaminan kan. Tapi memang jiwa lo jiwa pedagang ya, berarti ya? Iya sih. Iya kan? Ya, gue dari sekolah itu udah dagang sih bro. Dari SMP itu, udah SMA itu pulang sekolah itu gue ke pasar, dagang ikan. Di pasar ikan itu, gue jual. Di Ternate itu? Iya. Pulang sekolah ya di sana dagang buat nambah-nambah, kadang servis TV, radio. Ya, hebat ya. Ya seperti itulah. Set. Terus setelah nikah nih, kasih rumah, punya anak ya kan? Punya anak. Nah apa? Kesan-kesannya pas tiba-tiba punya anak gitu? Gue bersyukur ya dengan kondisi gue seperti ini, ya Allah masih ngasih keturunan. Gue udah nggak berpikir gue bakal bisa, nggak tahu lah gue udah sudah. Kenapa lo berpikiran? Ya karena kondisi gue hancur bro sebenarnya. Tapi itu cuma hancur kan? Enggak. Oh iya kan makanya. Ya itulah mujizat. Iya. Akhirnya gue punya anak. Ya, nah. Makanya apa ya? Gue nggak tahu kalau udah ngomongin anak gue. Iya nggak apa-apa. Sensitif. Sayang sih gue, sayang banget. Oh iya. Gue sangat apa ya? Inilah. Sudah gue udah nggak bisa ngomong, udah pokoknya ini harta yang paling berharga ya ini anak gue, udah nggak ada lagi. Oh ya pasti. Ya. Ya apalagi kan dari perjalanan lo kan bukan sehari 2 hari ya. Iya. Iya kan, dari merawatnya. Iya. Terus ya pasti kan sama almarhum ya. Iya. Almarhumah jangan kemana-mana gitu kan, namanya kita masalah baby mah kan pasti ada sakitnya. Iya. Ya karena gue ngalamin sebagai seorang ayah kan. Betul. Ada sakitnya, ada banyak itu memang perjuangan seorang orang tua ya. Bukan hanya ibu, bukan hanya ayah. Perjuangan semuanya. Termasuk kita nih sebagai kepala rumah tangga nih yang pengen tuh anak seperti apa gitu. Dan gue kan inget banget nih, anak lu tuh dulu SD apa SMP ya main band tuh? SD kan? Nah itu kan luar biasa loh. Itu bisa main band SD kelas berapa itu? Kelas 5 dia. Dan lu ngeliatin ke gue main drum ya dia. Nah, itu kok bisa anak itu bisa main musik gitu? Karena dia ikut gue terus. Kalau latihan kan dia ikut, dia ikut. Gue juga nggak kepikiran dia bakal mau pengen nyoba alat untuk main musik, nggak kepikiran. Tahu-tahu dia, ya pengen nyobain, boleh nggak? Ya sok aja. Ya kebetulan drummer gue ini kan memang dia guru juga ya. Ya gue nggak tahu di dalam mereka ngapain itu. Gue mah di luar studio aja waktu itu. Kok
ada sekitar 20 menit kok kayak lagu, gue bilang. Siapa yang ngedrum? Gue ngintip anak. Di situ gue antara sedih dan bangga itu bingung gue di situ. Gue sama bini gue kan depan. Ya nangis kita berdua. Iya. Oke. Jadi kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Gue sampai bingung. Kelas 5 SD gitu? Iya. Baru berapa menit gitu loh. Iya. Dia tok tak, tahu-tahu udah interset main aja tuh, main Metallica. Musiknya apa itu dulu? Metallica ya. Oh my god. Kaget kan gue. Nah, kok bisa? Ya sebagai seorang ayah ya gue support akhirnya. Kamu mau? Ya waktu itu gue belilah perangkatnya, alat drumnya itu. Cuma malah nggak kepake. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi jadi kenangan ya. Jadi kenangan ya. Malah sekarang malah ke olahraga ya. Olahraga. Tapi SMP. Tapi anak lu tuh hebat. Setiap dia tekunin, dia seriusin gitu. Dia seriusin ya. Jadi bukan hanya just iseng gitu kan? Iseng ya. Terus gitu. Dia dan gue salutnya sama lu, sama almarhum istri lo, itu kompak gitu. Kan susah, Bang. Dalam arti kan, apalagi kan bini lu kerja. Iya, gue kerja. Lu kerja. Nah, itu caranya seperti apa? Kan mohon maaf nih, misalnya kan kalau banyaknya kan titipin lah gitu. Nah, lalu cara ngurus anaknya dulu gimana? Gue memang ada yang ngasuh kan dulu, ada di rumah. Ya cuman kita itu apa ya? Kalau kita pulang itu ya bareng anak aja udah. Nah, jadi kalau kita pergi kemana-mana ya harus bertiga. Ya udah. Jadi hal seperti itu. Gue waktu itu gue ke Bandung ceritanya. Ya gue mulai mulai usaha kayak distro kan. Itu tahun 2004 pas anak gue lahir tuh. Gue mulai coba ke distro gitu. Oh ya, distro lagi munculan terus tuh distro. Itu anak gue ikut waktu itu, kita masih naik motor gitu kan. Masih pakai motor Thunder waktu itu. Gue sama teman. Itu di jalan gue tuh modal cuma 500.000. Gue belanjain tuh sweater 2, ini 3. Ya siap-siap aja buat modal kan. Nah pas pulang anak gue lihat robot Ultraman, nangis dia. Sementara gue ongkos nggak ada lagi, gue bilang. Ongkos nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kalau beli Ultraman gue nggak pulang. Ya itu gue naik bis waktu itu. Nggak pulang. Karena lo belanja itu ya? Iya. Oke. Terus tinggal 7.500 sih. Berapa sih dulu itu? Pokoknya sekitar gitu. Tinggal ongkos doang, nangis anak gue, nggak mau ngamuk dia di jalan. Digendongnya ngamuk, mau robot. Di situ gue jadi sebagai orang tua, gue ngerasa gagal waktu itu. Anak gue nangis di depan orang banyak gitu, pengen beli robot Ultraman. Gitu, gue langsung berjanji, ya Allah bukakanlah pintu rezeki saya. Supaya saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Dari situ tuh dijabah banget. Itu nggak lama bro, itu usaha gue masuk terus. Itu alhamdulillah sampai teman-teman yang di Bandung juga tuh bingung lihat gue waktu itu. Gue tuh tiap hari ke Bandung bro. Belanja lagi. Iya. Gue nggak mau ngutang, gue ada langsung. Karena lo muterin uang yang ada aja ya, modal lo itu yang tadi 500.000 ya. Iya. Tiap hari itu bro. Sampai akhirnya pihak bos gue di sana ya orangnya kebetulan baik dan percaya, mau lu bawa aja, gampang. Enggak, gue bolak-balik aja. Ya itu. Akhirnya kebeli motor itu kan Thunder, pakai motor sama anak-anak. Pertanyaan gue, Ultraman udah dibeliin tapi? Gue beli dan sangat banyak bro. Banyak. Robot sangat banyak. Oke. Pokoknya bukan gue manjain, cuman gue sakit hati aja. Iya. Dan istri lo tahu lo belanja apa itu, terus istri lo nanya dong, kok banyak banget ya, gitu. Biarin aja. Kebetulan ya udah biarin aja. Ya, akhirnya alhamdulillah. Ya. Lu mau beli apa kak ini? Ya udah. Waktu itu lagi bagus ya. Iya. Alhamdulillah, itulah doa. Karena kita punya niat dan bekerja keras. Dan yakin pada Allah ya. Gue pasti bisa. Keren. Nah, bisa. Om. Pejalan sama anak. Tadi disampaikan. Nah, yang namanya rumah tangga kan ada lika-liku kehidupan, Om.
Nah, lu ngalamin itu nggak sih? Pasti ada. Iya. Kita nggak bisa dipungkiri, memang godaan itu selalu ada. Iya. Cuman bini gue ini orangnya kereta api. Nggak apa, sponsor kita dari KAI. Bus. Ya orangnya nggak aneh-aneh sih, orangnya lurus-lurus, terus orangnya ya dia bisa, ya karena kita berjuang bareng bro, jadi Bisa ngimbangin. ya sangat berjasa buat kehidupan. Sampai seperti ini nih, ya Iya. peran almarhumah Iya. sangat luar biasa. Betul, karena di usaha kita, jadi payah kita, di situ ada doa istri yang paling dijabah, Om. Betul. Nah, itu yang sering gue pegang tuh, Om, tuh. Iya. Makanya sampai saat ini mau gimana pun bawelnya istri ya udah. Karena kan ada ridhonya dia gitu. Ya, biasalah. Iya pasti kalau itu biasa ya kan. Biasa itu mah. Apalagi misalnya pulang malam, waduh. Pagi kayak teman gua tuh waktu kemarin, waktu ngeliput ya. Iya. Teleponin gua. Sama bininya tuh, berdiri jemput itu. Parah itu. Tapi mau gimana pun itu, ya itu istri kita. Iya, betul. Yang itu yang kita pilih. Betul. Gitu kan? Iya. Nah, cuman berubah atau tidaknya kan tergantung kitanya ya, Om. Tergantung kita. Kitanya. Nah, gue inget banget, walaupun gue baru sekali ketemu sama almarhum bini lo ya. Gue ke rumah lu ya. Iya, tuh gue ke rumah gue gara-gara ya diteleponin sama bini gue juga. Ingat banget. Iya. Gue ngalamin tuh kayak temen gue tuh. Iya. Teleponin terus. Gue ngalamin. Katanya buat ngeyakinin bininya, gue datang tuh ke bini gue. Ke dia. Bahwa dia tuh ada di tempat gue. Gak ngapa-ngapain. Saksinya ya bini gue. Dan itu ya baru sekali ya. Dan kelihatannya bini lo pendiam. Nggak banyak bicara gitu ya. Itu luar biasa. Dan pas gue tahu bini lo sakit gitu kan, nah itu kok kenapa gitu kan? Sebenarnya kan semoga cepat sehat Om lah. Gitu kan? Itu menurut gue yang paling melelahkan itu. Menurut gue. Kenapa? Karena kan menunggu orang sakit itu nggak mudah Om. Harus membutuhkan kesabaran. Betul. Ya kan? Iya. Nah, cara lu saat almarhumah sakit nih, itu gimana tuh? Cara ngebagi waktunya lo kerja juga kan? Iya. Itu gimana? Ya kita gue flashback waktu gue sakit dulu. Dia ada. Dia nemenin gue. Dan gue bukan siapa-siapa waktu itu. Ya. Ya, hanya sebagai Pacaran. Tapi dia mau nemenin, mau ngerawat gue, ngikut kesana kemari, kontrol dan lain-lain. Ya, ketika dia sakit ya, gue harus melakukan hal yang sama. Ya, gue udah berusaha semaksimal mungkin ya untuk ya nemenin, buat seperti dan segala. Ya gue sudah kerjaan gue gampang, gue bukan gampangin, cuman gue bisa diatur. Yang penting gue bisa nemenin buat ke rumah sakit, buat kontrol dan ya memang dulu sih masih sebelum COVID masih biasa-biasa sih, belum cuman biasalah gitu. Setelah COVID ini ya mungkin ada penurunan ini ya, apa sih namanya itu? Ya penurunan inilah ya, apa namanya, apa sih namanya tuh? Bahasanya apa ya kalau bahasa? Pokoknya gitu dah. Ya gitu. Sudah. Ya gue ya nemenin aja. Ya yang gue mampu, gue bisa ya gue lakuin. Apapun gue lakukan. Yang apa ya, sebelum dia meninggal kan itu saya biasa ada kegiatan biasa, gue jemput kan, mau nengok anak kan ceritanya, mau pindah kosan gitu.
Masa itu anak udah kuliah ya? Ya? Udah kuliah ya? Udah kuliah ke Bandung. Pindah. Ya mau pindah kosan. Ya udah ayah sama ibu ke sana kan. Ya, ayah mau pengen lihat kosannya kayak apa. Ya udah Jumat gua pulang kerja, gua jemput kan. Udah bilang satu mobil aja, nggak usah ini. Ya, gua taruh mobil di distro. Ya mobil dia gitu. Ya gua jemput. Oke. Ya, jemput. Iya dia ke Bandung maghrib sih. Sampai ke Bandung. Ya memang dia ngeluh capek ya. Gue udah hampir nggak jadi tuh. Udah nggak usah, besok lagi aja. Udah sekarang aja. Ayo. Ya sampai di Bandung ketemu anak, udah pindahan, kita pamit segala macam. Masukin barang ke kosan baru. Ya, waktu itu feeling gue udah Beda. Udah nggak enak gue hatinya. Gue ngelihat dia manja kan, dia kayak anak. Nah, dia sangat manja, pengennya peluk, dan gue jalan juga pengennya dipeluk, mau makan juga. Ya gue bilang ke anak gue, Kak pulang, temenin ibu. Cuman firasat gue ya udah ini ya. Cuman anak gue enggak ya, besok aja. Dia udah kakak besok aja, nggak usah pulang. Ibu mah pulang juga mau tidur, mau istirahat. Oke. Ya, gue nggak berpikir bahwa itu dia bakal istirahat selamanya kan. Ya sudah pulang ngantuk, gue stay di rest area jam 11 sampai di rest area jam 10 dari Bandung itu sampai sini. Ya dia ngeluh capek kan. Rada sesak. Ya gue nggak tidur di kamar, gue tidur di bawahnya, dia di atas di kursi ini, gue di bawah. Ya, nemenin lah ya biasa, masih biasa. Gue masih kasih sarapan, gue telepon kakaknya untuk datang. Gue nggak tahu, tiba-tiba pengen telepon kakaknya datang bawain sarapan makan. Ke rumah sakit lah gue. Salahnya gue bukan salah ya, gue nggak peka waktu itu. Ya ke UGD sebenarnya, dia tuh trauma sebenarnya. Almarhum trauma di UGD, dia nggak mau ya karena dokternya datanya siang, jadi mau nggak mau harus ditindak sementara kan, kasih oksigen namanya. Ya sampai di UGD ya detik itu juga langsung pingsan. Pas masuk UGD pingsan. Dan gue nggak pernah menyangka bahwa itu pingsan pingsan biasa. Pingsan biasa. Ya, situ dia udah nggak jawab. Tapi saat pas pingsan itu lu langsung megangin? Gue di situ. Gue ada di situ. Bareng pegang gue di situ. Gue mau naikin ke kasur kan. Pas naikin kasur duduk udah tidur. Gue kaget, gue teriak dokter. Ya udah dokter ini semua. Ya gue pikir gue nggak pernah ngebayangin ini terakhir, nggak pernah gue di otak gue. Jadi biasa aja. Saya siap, apapun saya lakukan, saya siap. Oke. Ya cuman Tuhan berkehendak lain. Besok paginya, ya di depan saya ya. Saya masih di ruang ICU. Iya, di ruang ICU. Tapi lu sempat menyaksikan di ruang ICU? Gue di tangan. Ada pesan-pesan terakhir ya? Kan udah nggak sadar dia. Oke. Sudah nggak sadar dari itu, udah nggak sadar. Dan ini penyesalan seumur hidup gue yang nggak bisa dilupain. Itu gue mungkin terlalu sibuk sampai gue lupa kalau kondisi istri gue lemah sebenarnya. Gitu sih. Gue terlalu banyak. Ya memang kita punya cita-cita, kita pengen ini, pengen itu, ya kita harus. Ya cuman satu sisi gue lupa kalau di rumah gue punya yang kondisinya nggak seperti gue. Itu aja. Gue nggak. Jadi ya sudah, gue
susah diungkapin lah ya. Ya gue tiap hari gue datangin, gue minta maaf tiap hari kan. Dia bilang, gue sebelum berangkat ke kantor gue mampir ke makamnya. Ya, karena dia tuh orangnya kalau gue pergi dari rumah itu kan dia, suamiku kemana? Suamiku hilang kan, kasarnya begitu. Kok nggak ngomong pergi. Ya, kalau kadang pulang kan ayah pulang terus ayah pergi. Jadi ya udah gue tiap pagi ya pamit berangkat kerja ya. Jadi berasa kayak masih hidup aja gitu. Iya, berangkat kerja ya tiap pagi gue kesana. Pulang juga kalau dia denger suara mobil kan, yang dia bilang, ayah datang. Jadi gue ngerasa langsung nyamperin. Gue ngerasa almarhum masih ada. Gue semperin ke sana dia. Berarti nggak. Jadi itu yang gue lakuin tiap hari sampai saat ini. Sampai saat ini gue ngerasa gue nggak bisa ngejaga, nggak bisa ngelindungin, sampai akhirnya dia nggak ada. Ya, orang mungkin nggak pernah bermimpi bahwa gue bisa sampai seperti ini gitu kan. Karena kita udah punya rencana, punya cita-cita pengen tua bareng kan, bareng udah pensiun gimana kan, memang usia kita gue udah 50, gue bilang kan nanti mau seperti apa, nanti begini ya. Ya gue paham. Ya sekarang kan almarhumah udah tenang. Insya Allah almarhumah juga udah di surga. Amin. Ya tinggal kita sebagai manusia yang masih hidup sepatutnya mendoakan. Udah, ya lu nggak tahu. Dalam arti yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Nggak luput dari salah. Ya sekarang mah kita mendoakan saja almarhumah di sana udah tenang. Amin. Anak juga sehat. Amin. Itu gitu. Ya. Misalnya pertanyaan gue, sorry nih banget misalnya gue salah ya. Almarhum masih hidup, apa yang lo akan katakan? Gue pengen minta maaf. Gue banyak salah. Gue banyak hilaf. Gue cuma pengen minta maaf aja. Insya Allah udah dimaafin. Amin. Udah dimaafin karena almarhumah orang baik. Dan gue percaya ke depan juga akan bersatukan lagi. Amin. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang mah bagaimana caranya kita, anak kita nih yang sekarang sedang berjuang juga demi masa depan kita support, kan gitu. Iya. Karena kan tadi lo bilang juga sama gue, ya gue juga nggak bisa nyeritain tentang anak lo gitu kan, karena anak itu segalanya. Iya. Nah, penyesalan yang kemarin, apapun yang lo lakuin waktu dulu ya, anggaplah sudah dulu. Sekarang kan, nih anak lu udah dewasa nih berarti? Iya. Udah usia berapa sekarang berarti? Dia 21. Nah, 21. Nah, berarti kan lu ada harapan di situ. Iya. Nah, lu juga harus apa ya? Yang baik-baiknya buat anak gitu. Enggak. Insya Allah gue akan melakukan apapun. Ya. Ya, karena dari cerita juga kan lo support anak lo dari mulai main drum terus sampai pengen Ultraman gitu kan, robot Ultraman, apapun itu demi anak kan. Iya.
Nah sekarang kan berarti kan lu udah single fighter nih Om. Lu harus berarti lu udah menjadi ayah sekaligus ibu di situ. Benar ya Om? Iya, Nah, betul. Nah tinggal ya mohon maaf nih misalnya gue salah nih Om ya. Tinggal lu nya aja. Biar jangan sampai ada penyesalan lagi. Apa yang lu akan lakukan pada anak lu? Sekarang anak lu udah semester berapa? Sudah mau semester akhir. Semester akhir? Oh, insya Allah mudah-mudahan lancar. Sudah, jangan lupa undang gua ntar ya. Ikut Siap. gua. Aduh, jadi Iya dong. gimana nih ngobrolnya jadi begini? Iya nggak apa-apa. Ada. Ya kan gua baru tahu Arif Rebel bisa nangis. Iya kan, Arif Rebel gondrong metal loh, ya kan, yang punya pengalaman. Iya. Wah, kalau gue mungkin nggak biasa pada lo. Nuhun bro. Serius? Seriusan? Ya, karena ya kalau gue dulu kan gue ngalamin tuh ditinggal sama orang tua ya. Iya. Sejak zaman pas SMA kelas 1 gue. Pertama bokap dapat 100 hari bokap, kan kehilangan arah gue juga. Kan gitu. Penyesalan ada. Karena kenapa nggak nurut sih gue sama orang tua gue gitu kan. Tapi ini adalah salah satu udah jalan Allah gitu. Biar hidup gue mandiri. Iya, gue apa ya? Gue kadang nggak menyalahin takdir ya. Cuman kenapa sih harus gue ngalamin? Gue ketika apa yang kita mau, apa yang kita pengen kita cinta, gue bisa nih, tapi dia nggak ada. Oke. Itu apa ya? Gue bilang kita udah bisa ini loh, gitu. Tapi kenapa kamu nggak ada kan gitu? Iya. Ya, jadi- Gue bisa udah dapat, tapi lu nggak bisa ngerasain gitu. Iya, gitu. Itu. Tapi kan insya Allah ya almarhumah juga mudah-mudahan obrolan kita ini dengar. Amin. Ya. Karena gue tahu walaupun gue baru sekali ketemu dia orang baik gitu ya, nggak So. orang yang nggak neko-neko. Ya, yang pasti dia nerimo lah Om. Dia nerimo dengan yang lo sampaikan tadi, lo penyesalan dan itu kan berarti udah dimaafkan. Nggak ada dong wanita setegar beliau almarhumah. Iya dong. Iya dong. Nah sekarang udah penyesalan udah, kita doakan terus. Sekarang bagaimana caranya tadi bilang anak nih, kita doain anak kita sehat selalu, Iya. masa depan yang baik. Ya mungkin tadi lu bilang gua udah ada nih, tapi pas udah punya apa yang lu pengen, tapi dia almarhumah nggak ada gitu kan. Enggak. Nah sekarang tapi kan udah ada anak nih, anak yang akan merasakan itu. Iya. Kalau boleh, gua nanya sama lu. Untuk anak lo, yang dari kecil, yang diurusin, sampai sekarang, apa yang lo akan sampaikan ke dia? Gue waktu pas ibunya nggak ada, dia bilang, Kak, maafin ayah. Saya nggak bisa jaga ibu. Sampai akhirnya kakak nggak punya ibu. Terus kata anak lo gimana? Dia nggak ngomong tapi dia meluk gue. Sekarang ayah hanya punya kakak. Ya,
gue selalu minta maaf kan. Dan dia ngasih support. Gue nggak tahu kalau ngeliat dia apa ya, Yang ngeliat ibunya. iya, ini anak ini walaupun dia berusaha tegar, dia berusaha kuat, waktu kapan gue lagi pas lagi di makamnya, gue kaget. Tiba-tiba dia datang turun dari motor, lari ke makam, nangis kan, langsung meluk. Kenapa kak? Nangis lah dia di situ di makam. Akhirnya ya nangis lah kita berdua di situ. Gue tahu gimana hancurnya dia kan. Cuman dia berusaha nutupin buat negarin. Ya gue harus kuat dan gue harus kuat. Cuman satu sisi dia mungkin kangen atau bagaimana. Ya nangis aja di situ. Gue bilang doain ibu. Ya, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau dia dari situ. Ya sudah, kita ini doain segala macam. Pulang. Jadi dia cerita, kenapa kak tadi tiba-tiba gitu. Ya ternyata di tempat dia magang, teman magangnya dia itu cerita bahwa ibunya juga sakit. Nah, dia nggak masuk kan. Kamu kenapa nggak masuk? Nah, ibu sakit. Jadi cerita lah. Jadi dia ya mungkin kangen. Menceritakan pengalamannya juga sama ingat pengalamannya. Ya, dia langsung ya itu kebetulan dari gua di sana. Ya, dia cerita begitu, ya udah kita doain yang terbaik semuanya. Iya ya. Cuman gua nggak apa ya. Ya semua orang juga punya keinginan, punya cita-cita, pengen nanti di hari tua itu kan kita bareng tua, kan ada kayak lagu bilang kita menua bersama atau belum dan lain. Kita membutuh bersama ya. Putih bersama. Iya. Dan Udah putus jangan. dan yang gue alamin ya sekarang gue sendiri gitu. Lu nggak bareng gue lagi kan gitu, walaupun gue tahu ada gitu. Iya. Ya mungkin Ini malam nih, gue jadi ngebahas gimana-mana nih. Tadi kita pengen ngopi, santai, aduh gitu. Pengen banget ke rumah lo gitu kan. Nah, kayak gue telepon lo tadi, ya udah mampir ya udah, daripada gue ngobrol di tempat usaha kan. Iya. Pas gue ngebahas kayak gini kan, hari Prebel nangis. Ya kalau laki-laki nangis itu ya lo pasti paham Gue laki-laki udah pernah bercerita. Sekali bercerita mewek ya. Iya. Tapi Tetap memang, hati mah melo ya. Iya. Karena tadi pas gue masuk aja ada lagu-lagu kenangan. Kenangan gue nggak tahu gue, aduh kacau gue. Tapi ya ini menjadi pengalaman, mungkin ya ini kan berbagi pengalaman juga ya. Nah, gue juga ini buat pelajaran buat gue gitu kan. Bagaimana kita harus mencintai pasangan kita, mencintai anak-anak kita. Jagain gitu. istri lu. Oh pasti. Lu harus jagain. Pasti. Penyesalan itu akan selalu belakangan. Ya makanya saat bini kita sekarang masih bawel, kita syukurin. Masih ada yang bawelin kita. Betul. Ya kan? Iya. Ada yang nelfonin mulu, walaupun kesel, dia masih ada yang nelfonin, alhamdulillah. Gitu. Kalau nggak nelfon kita nyariin. Iya kan? Kok nggak nelfon? Iya kan? Iya, kita syukurin. Ya, sekali lagi Om,
Ini tadinya gue pengen ngobrol asik, ternyata jadi kayak itu. Gue mohon maaf. Awalnya sih nggak bahas ini aja. Lu sih dari maksudnya lihat ini nanya-nanya foto segala macam jadi. Iya. Dan ya mungkin mudah-mudahan ya. Gue juga doain Bang Arif sehat. Amin. Terus ya, karena lo tuh inspirasi gue. Iya, karena bukan maksud gue dan bahasa lo yang pertama kenal sama gue juga gue masih ingat sekarang. Yang masalah kayak boleh idealis tapi jangan goblok. Iya. Kayak itu tuh, itu ingat itu beberapa tahun yang lalu. Tapi itu misalnya dengan kata-kata yang menurut gue masuk akal, gue akan inget tuh. Gue akan inget karena misalnya ngomongin lo di sini sebagai perantau, perintis lah ya. Nah itu saat itu kan gue kan ngalamin sekarang. Cuman kan mungkin usia gue telat. Iya. Saat usia gue udah dewasa karena kan dulu gue di Serang sama istri gue. Nah, dengan cerita begini kan berarti kita harus seiring, harus berjalan bareng ya. Jadi susah seneng apapun itu ya barengan karena ujung-ujungnya ya yang kita ini kan ke anak. Iya. Anak itu, waduh, luar biasa. Iya, dan itu penyemangat buat kita itu. Yes, dan gue kangen, makanya misalnya masih ada nih anak-anak kecil yang masih pengen ikut bapaknya, pengen naik motor-motoran, itu nikmatin tuh, karena masa itu akan berakhir cepatnya kalau anak laki-laki. Udah gede hese di foto. Hese. Susah Asli, yang sekarang aja anak gue nih yang udah hese kelas 5 aja udah nggak jadi malah sama temennya dong pas dipanggil. Iya. Kan nggak jadi mau bokapnya deh. Pengen gini banget. Semua begitu. Iya. Apalagi anak yang SMA. Aduh. Asli nggak mau tuh. Iya, udah gede mah punya dunia sendiri kan mereka. Nggak tahu gengsi apa gimana punya bokap. Ya kan, bukan juga sih ya. Kan kita udah punya dunia lain, udah dunia sendiri. Karena kan kita juga lagi dulu, ya kan. Dulu mah kan orang tua tuh apa sih bawel amat. Dulu kan waktu misalnya gue manggilnya apa ya? Bokap gue tuh kayak yang ngirim tuh pas udah SD sono entah gitu. Dan gue ngalamin. Sama anak gue tuh fotonya susah kamu. Emang? Iya, ini gue bilang momen itu pas sekarang kayak sekarang nanti kamu mau foto kalau ayah udah nggak ada, foto sama siapa? Iya, kasarnya kan begitu. Jadi kan bikin momen aja. Baru mau. Ya, tapi gue sih harapin lo sehat om. Amin. Jangan berpikir yang inilah. Ya semua emang pasti akan kembali om. Cuman kan kita ya selama kita masih sehat kita manfaatkan gitu om. Amin. Dan semua juga pasti berakhir. Cuma kan kita pengen berakhir yang baik. Nah maka dari itu sekarang ya kita manfaatkan waktu luang kita sekarang ini untuk menuju ke baik gitu. Wah dia lagi bener nih ceramahin nih. Iya asik gak lo? Ini gara-gara luar biasa nih gue omongan lo. ini udah mulai main tafsir ini. Iya maksud gue. Ya tadi gue sempet gue nggak ngebayangin. Apa karena gue pakai sarung? Oh iya pakai sarung. Iya. Tadi kan jadi imam lo. Gue sampai baca lupa nada gue. Baca Al-Fatihah lupa nada gue. Terus kayak adaan aja gue jadinya. Misalnya samping gue nih gini-gini pesantren. Fasih bacaannya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ada lagi? Arabnya Arab Latin. Apa-apa. Makanya nadanya kemana-mana jadi masalah. Kan, gue kan nih, set diimamin sama di Prebel. Dan bukan lo doang, John Paul Ivan, gue jadi imam. Masya Allah. Gue tuh. Oh gitu? Iya pernah dulu. Oh di mana di sini juga? Gua di kebetulan di teman. Katanya jemaahnya dari mana? Oh kalau gue pernah, lucunya itu gue di buka puasa di rest area, bro. Habis buka puasa, gue ke masjid kan, sepi. Ada 2 orang. Ya, dia udah keluar, sepi nggak ada orang. Maghrib kan. Ya udah jadi gue salat sendiri. Taunya ada yang mukul di belakang tek. Ya rada kencang airnya kan gue.
Pas saat akhir gue liat, kok banyak banget. Aduh. Udah. Orang kan mereka muter tuh salaman satu-satu. Wah, ini udah gondrong lagi gue. Aduh. Untung pakai peci juga, pakai peci nggak? Enggak. Oh iya. Pakai anting liat gue. Kayak gue liat ke belakang. Wah, lagi. Aduh. Tuh gue nggak ada suaranya, gue bilang apa gue saking grogi Al-Fatihah kan gitu. Kan amin, kan Kayak gitu. ngukul lagi, aduh saya bilang. Pas baru Allah, pas wudhu nggak ada orang. Ini wudhunya di mana sih orang-orang? Masya Allah. Udah takbir, ada yang masuk satu. Gue pikir satu aman. Selesai gue, assalamualaikum, woi banyak. Iya. Makin grogi aja gue. Sampai mereka selesai itu. Tapi itu juga pernah ngalamin gue ngalamin Gue pura-pura zikir aja sampai mereka Iya. bubar. Gue ngalamin itu, ngalamin sholat tadi itu. Pas gue beres, set jamaah gue orang tua lagi. Gue bilang ini, Banyak Bismillah, udah diterima nih. Aduh. Keren. Ya. Om, thank you banget ya Om ya, udah ngobrol banyak. Nanti kita ngobrol lagi.